Dan pada waktu itu tiba-tiba seluruh tubuh saya mau pulang aja, saya udah nggak kuat. Atau mungkin sosok ya sedang melihat saya. Tapi beberapa langkah, mungkin 10 atau 15 langkah, saya balik lagi karena saya melihat seperti ada sosok yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Aksya Salam di channel Muskamcel. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video kita sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton, jangan lupa tonton dulu videonya agar kalian tahu jalan ceritanya. Nah, gak usah lama-lama lagi, mari kita gasruk video selanjutnya. Nah, singkat cerita, kita mulai beberes, masukin carrier segala macam, dan kita melanjutkan perjalanan menuju Surya Kencana. Tetapi di sebelum perjalanan ke Surya Kencana, saya sempat mendengar rengekan anak macan. Tapi setelah dicari, anak macan itu tidak terlihat, namun suaranya masih jelas terdengar. Itu aja sih. Ya, di Surya Kencana kita cuman makan sedikit, ngopi dan makan snack sedikit, dan melanjutkan sampai ke puncak. Sampai puncak kurang lebih 1 jam. Jam berapa? Udah sampai puncak kita nyampe jam 12 sampai jam 1 ya, ya, jam 1. Nah, dari jam 1 di puncak paling kita cuma foto-foto doang, bikin video sama ya, kita ngopi dulu sebentar. Ngopi bentar, terus turun jam setengah 2. Kita turun setengah 2 sampai ke Kandang Badak. Di Kandang Badak jam 3 kalau jam 4. Jam 4. Setengah 4 sampai Kandang Badak. Di Kandang Badak kita ngisi lagi persediaan air buat nanti di Kandang Batu, dan karena kita niatnya camp di Kandang Batu. Setelah beres kita ngisi persediaan air di Kandang Badak, kita melanjutkan perjalanan lagi ke Kandang Batu. Dan dari situ saya sendiri, karena Arsi sama Resambah ketemu temen di perjalanan, dan saya melanjutkan perjalanan itu sendiri sampai Kandang Batu itu jam 4 ya. Jam 4 lebih. Jam 4 lebihan. Ya kan jam setengah 5. Ya. Nah, sebenarnya ini ada yang aneh karena sebelum 2019 ini 2018 kita pernah mendaki juga ke Gunung Gede, dan kita pada saat itu turun jam 1 dari puncak sampai ke Kandang Batu itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah, padahal sama seperti 2019, kita turun pada saat itu nggak banyak gangguan, kita turun cepat. Namun kali ini kita sampai jam setengah 5, padahal kita turun jam 2 kurang. Padahal nggak ada trouble sama sekali. Jadi kurang lebih 2 jam setengah. Anehnya kenapa tahun 2018 kita sangat lama. Perbandingan waktunya sangat jauh sekali.
2019 kita cuman 2 jam setengah. 2 jam setengah, dan pada 2018 kenapa bisa lama, kita nyampe jam 7 malam sampai Kandang Batu. Situ saya merasakan hal yang aneh. Saya kan di Kandang Batu nyampe kan sendiri, terus memikirkan itu pas waktu 2018 dan waktu 2019 kenapa spare waktunya sangat jauh, sampai saya mikir berjam-jam sambil nungguin Asi sama Mbah datang. Dari situ saya nggak terlalu banyak pikiran, ya udah akhirnya Asi sama Mbah datang dan kita mendirikan tenda dan kita. Tapi sebenarnya ada yang jangan ditiru nih, karena kita pada saat perjalanan turun ini kita sering bercanda masalah suara putih, makhluk halus, ya, makhluk suara sosok. Tiap perjalanan, tiap rehat kita selalu suara putih dan saya pun pernah bercandain kayak monyet apa ya wajahnya. Oh iya, yang wajahnya, jadi si monyet ini tubuhnya putih ya, wajahnya tubuhnya hitam, wajahnya putih. Oh iya, wajahnya putih. Kata saya bilang ke teman kayak makhluk halus lah, kayak pocong, kata saya. Dan akhirnya Bercandain setelah aja. sampai kita biasa bangun tenda lagi, kita masak. Nah setelah malam tiba, kita bertiga ke air panas. Nah, Dulu makan dulu kita. Iya, udah makan. ada rombongan dari Jakarta, Bang Rudi. Nah dari situ kita ngobrol panjang lebar semalaman. Sudah Bang Rudi balik ke tendanya dan kita berencana mau berendam di dekat Kandang Batu. Kan ada mata air panas, sungai air panas. Nah di situ kita berendam dan ternyata tidak sesuai ekspektasi, airnya dingin. Terus si sosok itu ternyata menampakkan diri. Nah yang jelas melihatnya itu adalah Bang Igor, karena posisi Bang Igor pada saat itu ada di pojok. Jadi saya, Resamba, terus Bang Igor. Nah Bang Igor jadi dekat ke hutan. Iya, ke hutannya. Dan si sosok itu terus memantau kita mandi, dan saya udah bilang kasih, udah yuk, udah mulai nggak enak nih. Dari situ kita udah dan balik ke tenda. Singkat cerita kita tidur, dan di tidur itu saya mendengar sekitar jam 3 pagi pas lagi tidur ada yang nangis. Sampai saya kebangun dan saya nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Tapi alhamdulillah si sosok itu tidak menampakkan diri, karena pada waktu itu saya juga penasaran dan saya melihat dari kisi-kisi yang di jendela tenda itu, saya melihat keluar dan melihat sekitar nggak ada sosok itu. Cuman pas saya cuma suara doang. Iya, cuma suara doang. Cuma pas saya tiap mau meremin mata, suara itu masih terus lumayan lama. Itu jelas banget. Semakin dekat, suara itu semakin kencang. Setiap saya meremin mata, suara itu semakin kencang dan waktunya pun lumayan lama. Kalau biasanya kan saya pernah juga ngalamin ya kayak gini di sekitar rumah, paling cuma ya udahlah, cuma suara doang, kayak yang lewat doang. Kalau yang ini enggak, lama banget. Jadi kayak diam di dekat tenda gitu. Iya, diam di dekat tenda. Makanya saya penasaran lihat, tapi nggak ada, cuma suara aja. Sampai lumayan lama, setengah jam sampai 1 jam ada itu, sampai nggak bisa tidur lagi dan semakin takut juga. Jadi sebenarnya Bang, di antara 3 orang pendaki ini yang udah tahu cerita horor Kandang Batu itu cuma saya doang Bang. Jadi si Resamba juga nggak tahu, apa juga tahu. Jadi sebelum ngedaki mungkin 3 atau 4 bulan sebelumnya, cuma saya pernah cerita
kalau ternyata di kanan batu itu ada seorang pendaki yang lagi ngopi itu di apa sih yang kalau kalian tahu di yang dari apa sih kayak kursi bukan kursi Tembok. tembokan itu. Tembok. Nah jadi dia lagi ngopi, ada yang terbang bolak-balik terbang. Tapi karena emang saya kan suka di berenang di air panas Ya. makanya saya nggak kasih tahu apa sama si Resamba. Karena emang spot kandang batu jadi Nah. favorit kita juga. Nah singkat cerita, setelah kita semua bangun, kita ya biasalah bersih-bersih, bikin kopi, terus bikin sarapan. Dan terasa kita ternyata sudah terlalu lama berleha-leha di kanan batu. Kita melihat jam, ternyata itu pukul 1 siang. Makanya kita semua bergegas untuk turun, dan kita pun turun pukul 2 lebih ya hanya 2 lebih. Nah di perjalanan ini kita semua nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada gangguan dari sosok yang kemarin dilihat, nggak ada gangguan apapun, semuanya lancar. Namun saat kita tiba di Cibodas kurang lebih pukul 5 sore, nah kita kan langsung ke masjid nih, sampai masjid jam 5:30. Pada saat itu cuaca sudah agak gelap. Nah pas saat gelap ini, jadi seolah-olah si sosok ini pengikutin bang apa sih, mengucapkan selamat tinggal. Nah jadi si sosok ini kemudian menampakkan lagi di atas Resamba ini. Nah, jadi posisinya ini keril. Nah si sosok ini jadi terlihat cuma kepalanya doang kayak gini. Si Resamba manggil lah si sini sih. Pas saat saya nyamperin si Resamba ini, si sosok itu udah pergi. Jadi menurut si Resamba, si sosoknya itu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Jadi seolah-olah seperti mengucapkan selamat tinggal. Dan saya pun mengucapkan selamat tinggal. Saya waktu itu bilang ke Resamba, saya bilang ke si makhluk itu, kalau mau ngikutin udah sampai sini, kita mau pulang, jangan ikutin sampai kita ke rumah, Dan itu udah mulai, dia udah mulai nggak terlihat, kayaknya udah nggak, langsung hilang. Jadi kalau menurut saya sosok yang mengikuti kita saat mendaki ada 2 sosok. Yang pertama sosoknya seperti kerdil atau seperti mirip tuyul lah gitu. Karena walaupun memang saya tidak melihat, cuman yang ada di pikiran saya kemungkinan si sosok itu yang ada di yang ada di keril. Cuman yang saya heran kenapa si sosok ini bisa mengikuti Resamba, padahal dia kan minta izin sebelum mendaki, Ya. tidak sompral gitu. Mungkin ada hal yang dia sembunyikan, kita nggak tahu. Yang kedua sosok Kunti itu jelas, apalagi saat Bang Igor di Kanang Batu saat kita berendam itu memang si sosok Kuntinya sangat terlihat jelas. Dia menampakkan wujudnya. Kalau menurut saya iya sih kayaknya sosok tuyul yang mengikuti saya dari awal dan pindah ke Resamba, karena ya logikanya makhluk apa yang bisa masuk ke keril dan bikin suara-suara aneh di dalam keril saya. Kalau yang sosok yang kedua ya emang kuntilanak, tapi yang saya heran itu kenapa ke saya gitu Ya karena kan abang pas di pendakian yang paling sering ngeledekin si Kunti itu abang. emangnya. Jadi tiap istirahat Bang Igor ini selalu bilang suara Kunti gimana, dia tuh tawa gitu. Oh
Ya, mungkin saya nggak sadar juga. Mungkin ya. Ya mungkin. Karena emang bener aneh. Di pas berendam dia cuma menampakkan sosoknya kepada saya. Terus pas saya tidur, saya tanya ke teman-teman, nggak ada yang ngedengar suara si Kunti itu nangis. Karena emang bener cuma saya yang ngedenger dan ngelihat makhluk itu selama di kandang batu. Nah, jadi buat kalian para pendaki pemula, pesan saya hanya sedikit. Jangan lupa izin orang tua adalah yang paling penting. Itu penting. Yang kedua, jangan ambil yang bukan hak kalian. Apalagi sampai misalkan memetik edelweiss atau mengambil barang orang lain di jalur pendakian, itu menurut saya diharamkan. Karena itu yang bisa bikin kalian celaka juga sebenarnya. Ya, tambahan dari saya mungkin bahasa kalian, sikap kalian selama di sana, kalian harus, kita tuh ke gunung itu kita tuh bertamu. Ibaratnya kita tuh bertamu karena memang di sana tuh memang ada hal-hal yang kayak gitu, kayak ada penunggunya, ada makhluk-makhluk tak kasat mata itu emang ada di sana. Ya kita sebagai tamu, gimana kalau misalkan kita datang ke rumah orang sebagai tamu, ya kita juga harus sopan. Ya kalau kita nggak sopan, ya mungkin mereka juga pasti ngasih peringatan buat kita. Hargai tempat manapun yang kalian kunjungi agar kalian tetap terlindungi. Nah, itu dia cerita pendakian pada saat mendaki Gunung Gede. Buat kalian, jangan bosan-bosan untuk tetap mensupport channel ini agar kita semangat buat videonya. Dan bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Muhammad Arsi, News Camcer, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.